kekuatan bangsa adalah kesatuan, dan kemudian Amerika Serikat yang kemudian terkenal dengan satu istilah yang kita sebut dengan pluribus unum, atau dari banyak menjadi satu. Yang semua ini kalau kita coba terjemahkan sederhananya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Lanjut. Nusantara berasal dari bahasa Jawa. Uno yaitu Nusa berarti pulau, antara dan berarti hubungan. Jadi konteks Nusantara berarti rangkaian pulau-pulau. Ribuan pulau Nusantara dipisahkan oleh perairan luas tetapi disatukan menjadi Indonesia. Jadi ini distance, jarak. Lanjut. Bhinneka Tunggal Ika ini yang nanti menjadi konteks, dan sekarang menarik karena kata Bhinneka Tunggal Ika yang kita terjemahkan sebagai Unity in Diversity sekarang menjadi salah satu referensi tali keterikatan ASEAN Community 2015. Artinya apa? Artinya bahkan ASEAN pun sekarang menggunakan filosofi Unity in Diversity atau Bhinneka Tunggal Ika sebagai unit pemersatu dalam konteks menyongsong yang kita sebut dengan ASEAN Community. Lanjut. Nah, berarti modal dasarnya adalah menjadikan perbedaan sebagai kekuatan. Bagaimana menerjemahkan perbedaan sebagai kekuatan yang mengikat satu dengan yang lain? Pasti ada aturan mainnya, ada mekanismenya, ada prosesnya yang harus kita lakukan. Lantas, Ibu dan Bapak sekalian, sebelum kita membahas itu perlu kita ketahui mimpi daripada bangsa ini sebagaimana tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apa yang disebutkan di situ? Saya menyebut melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sampai seberapa jauh ini sudah tercapai? Kita sudah melihat data-data statistiknya. Persoalan di antara kita sebagai bangsa sekarang ini adalah di dalam konteks mengapresiasi perbedaan tersebut. Bagaimana konteksnya itu akan dibangun? Maka konteks yang akan kita lakukan sini lanjut adalah nation building di dalam konteks membangun sebuah negara yang berdaulat, modern, dan terbuka. Dan ini adalah sebuah dinamika. Lalai untuk menjaga dinamika ini, maka perpecahan akan menjadi jawabannya. Nah, konteksnya kalau seperti itu, maka lanjut. Maka konteksnya adalah nation building ini, pembangunan bangsa ini dikaitkan dengan high trust society atau rasa percaya yang tinggi di antara unsur-unsur yang berbeda. Dan ini merupakan satu proses yang harusnya kita jaga, yang harusnya kita perankan bersama. Lanjut, bagaimana mekanisme peran yang akan kita jaga tadi? Nah, kami kemudian sering menggunakan istilah 4M atau bisa juga dengan 4S. Mutual interaktif, harus terjadinya saling interaksi antar kelompok-kelompok yang berbeda, apakah itu ras, apakah itu agama, apakah itu suku, apakah itu adat, dan lain sebagainya. Karena saling interaktif atau saling kenal tadi akan meningkatkan pemahaman kita terhadap unsur yang berbeda tadi. Dan itu kita sebut saling paham atau mutual understanding. Mutual understanding dalam konteks, dalam waktu tertentu akan menumbuhkan mutual respect atau rasa hormat kita terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Dan kalau sudah muncul rasa hormat tadi, mau tidak mau, suka tidak suka, itu akan menguntungkan semua pihak yang kita sebut dengan mutual benefit atau saling untung. Dan inilah yang kita sebut sebagai public trust, sebagai persyaratan utama untuk membentuk yang namanya Unity in Diversity, Bhinneka Tunggal Ika yang kita lakukan. Lanjut. Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka konteks yang kita kejar sebagai tujuan bangsa yaitu demokrasi, di dalam konteks demokrasi Indonesia adalah partisipasi masyarakat, maka perilaku aktor atau warga negara dalam hal ini akan sangat terkait dengan public trust yang kita bicarakan. Lanjut. Dengan pertimbangan waktu, saya mohon maaf beberapa ini akan saya harus potong, tetapi kira-kira konteks apresiasi saling menghormati tadi mempunyai beberapa elemen dasar, yaitu dorongan, keinginan untuk memimpin bukan berarti harus jadi menteri, harus jadi
gubernur harus jadi direktur, tapi memimpin dalam artian dapat memberikan nilai tambah kepada sesama, mulai dari keluarga sampai dengan masyarakat. Honesty and integrity, kejujuran, dan kemudian integritas, dan yang tidak kalah pentingnya tentu self confidence, kemampuan memahami dan pengetahuan terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Ini kami ambil dari Kirkpatrick and Locke. Lanjut, ini mohon maaf, saya hanya ingin menjelaskan sederhananya bagaimana kemudian itu dibangun adalah struktur lingkungan, interaksi, nilai-nilai, kemudian menyangkut pada pola kehidupan yang benar. Lanjut. Nah, di dalam konteks inilah eksistensi dari Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik berkontribusi untuk memperkuat yang kita sebut dengan karakter bangsa. Lanjut. Apa yang kami lakukan? Pertama, kami konsentrasi kepada ketersediaan dan penyebaran informasi. Yang kedua, kepada edukasi yang konteksnya adalah pemahaman. Dan yang ketiga, untuk outputnya adalah menghasilkan publik yang cerdas. Makna yang kita ambil dalam hal ini strateginya adalah pertama, memetakan target khalayak, menetapkan isi pesan dan strategi merancang pesan, memilih media yang tepat, kemudian menetapkan sumber ataupun aktor ataupun komunikatornya, serta yang terakhir adalah mengevaluasi target daripada dampak itu sendiri. Dengan pola demikian, lanjut, maka peta target khalayak dalam konteks nation and character building adalah bagaimana terlihat. Target utamanya adalah pada masyarakat umum, tetapi pelibatannya adalah dalam konteks kemitraan dengan melibatkan berbagai macam stakeholder, bagaimana terlihat di dalam transparan ini. Lanjut, dengan dasar-dasar tersebut, maka kemudian pesan yang kami sampaikan menyangkut tujuan, nilai, interaksi, lingkungan yang memperkuat nation and character building dari sesuatu yang harusnya bersifat konkret tapi diterjemahkan secara abstrak dapat kemudian ditangkap melalui berbagai macam media. Ada 6 media yang kami gunakan sebagai sarana pendidikan publik, yaitu media penyiaran, cetak, online, tatap muka, luar ruang, dan media tradisional. Dengan gambaran tersebut, maka menetapkan sumber komunikator untuk memperkuat nation character building didasarkan atas kriteria kewenangan atau authority, yang kemudian tidak kalah pentingnya adalah kredibilitas. Kemampuan kredibilitas tadi kemudian kita jabarkan dalam beberapa aspek: kompetensi, pengalaman, proximity atau kedekatan, atraktif atau daya tarik, baik itu sosial maupun fisik, motivasi dan antusiasme, dan yang terakhir itu adalah kemampuan komunikasinya itu sendiri. Target dampak dalam rangka menetapkan dampak memperkuat NCB, maka kita menggunakan beberapa ukuran dalam konteks objektif. Di sini adalah memberikan informasi, to inform, dalam rangka meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan pemahaman. Pada tataran afektifnya adalah mendidik, mengadvokasi atau to educate, dalam rangka menciptakan dukungan atau peran serta. Dan yang terakhir pada tataran konatif adalah mengubah perilaku, mengembangkan partisipasi, mengembangkan dukungan, dan mengembangkan akuntabilitas. Yang terakhir, maka dengan pola pemikiran seperti yang kami sebutkan tadi, maka desain komunikasi kami lakukan di dalam 2 tahap. Tahap pertama adalah sampai dengan rencana aksi, penyusunan isi pesan sampai dengan rencana aksi. Di sini menyangkut salah satu mekanismenya adalah identifikasi dan kebersamaan dalam menyusun isu-isu strategis. Yang kedua, pada tataran dari sini ke bawah adalah bagaimana kita menyampaikan atau diseminasi kepada publik melalui pola kemitraan. Hadirnya teman-teman di sayap kanan moderator ini adalah bagian dari kemitraan yang kami jalin di dalam konteks meningkatkan diseminasi informasi melalui edukasi publik, dengan salah satu kata kunci adalah pembangunan karakter bangsa melalui pola kemitraan yang sudah kami jalin. Desainnya adalah sebagai berikut. Ini cukup complicated, yang nanti ibu dan bapak sekalian bisa melihat kopi rinciannya. Saya kira itu yang kami sampaikan, Bapak Moderator. Mohon maaf apabila ada penyampaian kurang berkenan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Abdul Tulung atas paparannya.